ke slide selanjutnya. Ya. Oke, selanjutnya ada persiapan pendaftaran beasiswa. Jadi saya sudah jelaskan tadi sebelumnya, tahun sebelumnya saya udah sempat daftar ke Swedia nih. Jadi saya udah persiapannya sudah lumayan cukup ada. Jadi karena tahun sebelumnya sudah persiapan, saya udah punya ijazah dan juga transkrip nilai yang udah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Saya juga udah punya sertifikat TOEFL IBT, jadinya cukup cepat untuk pendaftaran beasiswa ke Denmarknya sendiri. Di sini tadi Mbak Ade juga sempat menjelaskan kalau rata-rata kuliah master di sini tuh untuk beasiswanya dia berjalannya itu paralel sesuai dengan pendaftaran ke universitas. Jadi sama juga seperti di Finland, di Denmark juga seperti itu. Jadi kita nggak ada butuh aplikasi terpisah untuk daftar beasiswa Danish Government Scholarship ini. Jadi kalau kita daftar ke universitas di sini, misal di Aarhus atau mungkin di Copenhagen University, kalau kita daftar maka kita akan otomatis dipertimbangkan untuk dapat beasiswa Danish Government Scholarship ini. Karena kita dianggapnya berasal dari negara di luar Uni Eropa, makanya kita sudah secara otomatis pasti dimasukkan. Dan juga enaknya dari Danish Government Scholarship ini kita nggak butuh lagi tambahan esai ataupun juga tidak ada interview, kecuali disyaratkan dari jurusannya atau universitasnya sendiri. Jadi kita mungkin kalau kita daftar PDP atau mungkin daftar beasiswa lain kan kita ada disuruh lagi bikin apakah itu motivation letter atau mungkin esai yang lain seperti rencana setelah selesai studi dan lain-lain. Kalau untuk beasiswa Danish Government ini kita nggak butuh lagi ada esai seperti itu. Dan juga seperti yang saya sebutkan tadi sebelumnya bahwa ini tuh terbuka untuk negara non-Uni Eropa, EEA, dan juga Swiss. Jadi karena Indonesia termasuk dari negara di luar kategori ini, maka dia otomatis bisa dimasukkan ke dalam penerima beasiswa seperti itu. Untuk slide selanjutnya, mungkin Mas Dinan, ini untuk dokumen apa sih yang selanjutnya dibutuhkan untuk bisa daftar ke jurusan? Ini saya ambil contoh jurusan saya sendiri di European Studies, dia hanya membutuhkan 4 dokumen. Yang pertama ada mungkin dokumen standarnya, ada ijazah dan transkrip nilai beserta dengan terjemahannya ke dalam apakah itu bahasa Inggris ataupun bahasa Denmark pun juga diterima terjemahannya. Selanjutnya ada sertifikat kemampuan bahasa Inggris. Di sini dia minimalnya ada TOEFL IBT-nya cukup rendah sebenarnya, hanya minimalnya cuma 8.3. Untuk IELTS-nya minimalnya 6,5 dan juga mungkin ada yang mengambil Cambridge Test, dia mintanya grade B. Jadi 2 dokumen ini nih, ijazah, transkrip, sama sertifikat bahasa Inggris, ini adalah 2 dokumen standar yang mungkin teman-teman harus punya untuk mendaftar ke Universitas Denmark. Untuk 2 yang lainnya seperti Statement of Relevance dan juga CV ini sifatnya opsional, yang mana disesuaikan dengan persyaratan dari masing-masing jurusan. Jadi misalnya kalau jurusan saya kebetulan yang diminta 2 itu, Statement of Relevance dan juga CV, sedangkan ada juga di jurusan lain yang meminta portofolio, mungkin untuk jurusan arsitektur, dan juga beberapa jurusan yang meminta course description ataupun deskripsi bidang studi. Jadi di deskripsi mata kuliah ini, kira-kira dari mata kuliah waktu teman-teman ambil S1 sebelumnya, kira-kira apa sih mata kuliah yang diambil, terus literaturnya apa aja yang digunakan, terus kira-kira apa yang dibahas, hal-hal yang seperti itu yang dimasukkan ke dalam course description. Course description ini bisa teman-teman bikin sendiri di tabel Microsoft Word atau Excel, ataupun juga kalau mungkin mau bisa juga diminta di bagian akademik di fakultas ataupun di program studi, biasanya mereka menyediakan untuk course description ini. Untuk timeline-nya ini setiap tahun, ini saya ambilnya masih pakai yang tahun lalu 2019-2020 karena saya cek yang terakhir masih belum keluar untuk timeline tahun ini 2020-2021. Tapi secara garis besar untuk pendaftaran ke universitas di seluruh Denmark, dia mulai buka untuk portal pendaftarannya di 1 November. Jadi di 1 November hampir semua universitas di Denmark dia membuka untuk pendaftarannya hingga deadline-nya kalau untuk di Aarhus sendiri dia di 15 Januari untuk mahasiswa di luar Uni Eropa.
Untuk kampus lain itu beda-beda, ada yang awal Februari, tapi kebanyakan sih mayoritas di 15 Januari. Tapi nanti teman-teman bisa cek lagi di website masing-masing universitas, jangan sampai deadline-nya itu kelewat. Tapi biasanya itu di awal tahun deadline-nya. Jadi teman-teman punya spare waktu sekitar 2 bulan untuk mempersiapkan dan juga melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Nah, nanti untuk pengumumannya ini dia di awal Maret. Jadi 2 bulan lagi teman-teman harus menunggu kira-kira apakah teman-teman kemudian diterima di jurusan yang teman-teman pilih, dan juga sekalian nanti ada pengumuman juga apakah teman-teman diterima di Danish Government Scholarship ini. Nanti bila kali teman-teman diterima di beasiswanya ini, dia ada 2 kategori seperti yang tadi Mbak Ade juga sudah jelaskan, mungkin sama dengan di Finland. Dia nanti beasiswa ini bisa hanya tuition waiver saja bentuknya, atau bisa juga seperti yang sekarang saya dapatkan, tuition waiver dan juga untuk living cost-nya. Jadi sekalian 2 seperti itu. Karena ada juga yang kemarin awal tahun sempat menghubungi saya, dia diterima di Copenhagen University, dia diterima beasiswa tapi hanya tuition waiver saja, dia nggak dapat living cost seperti itu. Jadi nanti beasiswa ini juga nanti akan disebutkan di bersama dengan letter of acceptance-nya itu, seperti itu. Nanti ada juga awal April teman-teman akan dikasih deadline untuk apakah teman-teman kemudian menerima offer dari kampusnya ini, ataupun juga mungkin karena tadi beasiswanya mungkin cuma dapatnya tuition waiver, bisa juga teman-teman akan menolak atau reject untuk offer dari kampus seperti itu. Oke, untuk proses pendaftarannya mungkin cukup mudah ya kalau untuk daftar di pendaftaran kampus di luar negeri secara umum gitu ya. Dia hanya kita perlu upload saja di website tadi mulai dari 1 November itu kita masuk ke website admisi pusat, yang mana website admisi pusat ini dia kita bisa memilih sampai dengan 3 jurusan untuk satu universitas. Jadi misalnya saya pilih Aarhus University, kita bisa memilih sampai dengan 3 jurusan. Misal saya mau jurusan apakah itu ilmu politik, pilihan pertama, terus pilihan keduanya European Studies, ataupun pilihan ketiganya misal saya pilih sosiologi, seperti itu bisa diurutkan berdasarkan kita mau prioritas nomor satunya jurusan apa, seperti itu. Begitu pula kalau misal kita nanti mau memilih universitas lain, misal Copenhagen University, itu juga nanti beda lagi, bisa memilih sampai dengan beberapa jurusan seperti itu. Tapi untuk pendaftarannya di website yang sama, seperti itu. Tadi juga sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa proses seleksi beasiswa ini berjalannya paralel dengan seleksi ke jurusan. Jadi tidak ada lagi kita setelah kita apply ke jurusan atau ke universitas, kita nggak perlu lagi daftar lagi di website yang lain seperti itu untuk daftar beasiswanya, karena yang dipakai untuk menentukan kita dapat atau tidak beasiswanya itu dari aplikasi yang kita kirim ke jurusan, seperti itu. Kalau nanti mungkin jurusan dan juga pihak fakultas itu menilai kalau aplikasi dari kita nih sebenarnya bagus, maka kita nanti akan diteruskan untuk mengikutkan proses beasiswa, seperti itu. Oke, untuk pengalaman mendaftar beasiswa, tadi yang saya sudah jelaskan lagi ya, berkali-kali sudah saya jelaskan, kalau sebenarnya daftar itu sangat gampang banget, jadi kita nggak perlu susah-susah mungkin dibandingkan dengan beasiswa yang lain. Dan juga di sini saya kasih bocoran sedikit, jadi awal tahun kemarin pihak dari International Center-nya dari kampus Aarhus University itu kontak saya karena saya kebetulan ikut program mereka namanya EU Ambassador, jadi semacam tim marketing yang direkrut yang merekrut mahasiswa internasional. Jadi mereka curhat ke saya, kenapa sih nggak ada nih tahun ini aplikasi dari Indonesia yang masuk ke kampus Aarhus, seperti itu. Saking sebegitu jarangnya orang Indonesia yang mau kuliah di Denmark, khususnya di Aarhus, sampai mereka menanyakan seperti itu. Jadinya mungkin ini kesempatan bagi teman-teman di Indonesia yang mungkin berminat untuk daftar kuliah di Denmark. Ayo daftar, karena mereka mencari seperti itu orang-orang dari negara-negara di luar Eropa, Asia, khususnya Indonesia, untuk berkuliah di sini. Dan juga karena nggak banyak nih yang daftar ke Denmark, jadi sih saya rasa kemungkinan untuk mendapatkan beasiswanya juga semakin besar, karena kan
mungkin kalau kampus-kampus di sini mereka juga mementingkan yang namanya diversitas di kelas ya, jadi semakin banyak mahasiswa internasional di kelas itu semakin bagus, maka itu jadi sebuah keuntungan juga nih bagi mereka. Kalau semakin banyak orang yang masuk ke sini, orang Indonesia, maka itu untuk keuntungan sendiri bagi mereka, seperti itu sih. Jadinya ayo daftar, jangan takut, insya Allah kesempatannya cukup besar untuk diterima, seperti itu. Slide selanjutnya mungkin boleh dibantu. Oke, selanjutnya membahas tips dan trik. Tips dan triknya ini sebenarnya cukup berat, bukan cukup berat sih, maksudnya cukup standar tapi juga berat, karena di Denmark sendiri ini mereka ini sangat mementingkan yang namanya kita IPK-nya tinggi. Karena mungkin kalau saya lihat di sini sih, untuk mendapatkan nilai bagus di Denmark itu sebenarnya cukup sulit. Jadi kalau mereka melihat ada aplikan yang nilai IPK-nya itu tinggi seperti itu, maka itu menjadi sebuah keuntungan bagi aplikan sih, seperti itu. Kalau yang saya lihat ya. Begitu juga dengan syarat admission-nya, di sini saya ambil contoh di jurusan saya di European Studies. Jadi untuk 75% penilaian dari admission-nya ini dilihat dari nilai IPK, rata-rata nilai mata kuliah yang sejurusan dengan yang kita ambil, dan juga jumlah mata kuliah yang relevan. Jadi bobotnya cukup besar sih, 75% dilihat dari nilai-nilai yang kita dapat dari studi kita sebelumnya. Jadi saya rasa kalau kalian punya IPK yang bagus, yang tinggi, itu untuk kemungkinan diterimanya ini sebenarnya cukup tinggi juga sih, seperti itu. Tapi masalahnya gimana nih kalau misalnya kita udah terlanjur IPK-nya nggak terlalu tinggi? Jangan khawatir, karena kita bisa perkuat lagi di dokumen-dokumennya yang lain, seperti mungkin skor TOEFL atau skor IELTS-nya kita tinggikan, seperti itu. Karena yang tadi saya sudah jelaskan, sebenarnya untuk persyaratan skor TOEFL dan IELTS-nya juga nggak terlalu tinggi ya, jadinya mungkin kita bisa baguskan nih skornya lebih tinggi lagi, seperti itu. Dan juga kita bisa perkuat pada komponen-komponen dokumen yang lain. Seperti tadi saya diminta untuk menulis statement of relevance, kita mungkin bisa kita tulis statement of relevance yang bagus, yang bisa menggugah pihak admission officer-nya bahwa kita layak untuk diterima, seperti itu. Terus juga mungkin tips selanjutnya mungkin agak klise, tapi mungkin ini penting, mulai dari langkah pertama. Apakah mungkin teman-teman itu bikin paspor, atau mungkin daftar tes untuk TOEFL atau IELTS, karena kalau teman-teman nggak mulai nih untuk melangkah di langkah pertama, itu semua nggak akan jalan sih, seperti itu. Jadinya ayo gerak untuk satu step lebih maju untuk proses pendaftaran universitas ataupun beasiswa, dan insya Allah semuanya akan dilancarkan ke depannya, seperti itu.